Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan kami dalam rangka menyaksikan diseminasi best practice dari kami. Adalah satu kewajiban bagi kepala sekolah apabila sudah lebih dari 13-12 tahun maksud saya, atau 3 periode, untuk mengikuti uji kompetensi kepala sekolah. Kebetulan tahun 2021 ini saya harus uji kompetensi ulang di tes mana ini. Salah satu syarat adalah harus membuat best practice. Nah, kebetulan kami di sini membuat best practice. Judul saya adalah itu yang saya beri judul membangun kultur sekolah menuju SD Negeri Kecamatan Pajik Lamongan yang berprestasi dan mandiri. Tentu di situ ada catatan bagi kita, ada kultur dan ada disiplin serta mandiri. Bagaimana yang Bapak Ibu saksikan di layar, kultur sekolah adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Ada juga orang berpendapat bahwa kultur itu bisa diartikan sebagai pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok tertentu, kelompok masyarakat, lembaga tertentu, yaitu yang mencakup tentang cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin. Kita dalam rapat-rapat selalu menyampaikan bahwa untuk menunjang, memperlancar pembelajaran kita, sebelum pelajaran dimulai, kita biasanya selalu mendahului dengan membaca 5 menit buku apa saja yang penting dibaca oleh siswa. Kemudian kita juga sebelum pelajaran dimulai harus menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sudah dari dulu sudah kita laksanakan. Hari ini kita kepala sekolah tahun 2021. Prestasi ini berasal dari bahasa Belanda ya katanya, yang artinya adalah hasil suatu usaha yang telah dikerjakan. Apa yang kita kerjakan selama ini dalam pembelajaran, dan hasilnya adalah prestasi yang dicapai oleh siswa. Butuh, tidak mudah ini. Jadi bisa mandiri, terutama yang sudah dilaksanakan di SD sudah kumpul ini, dalam hal kita pernah membangun 2 ruang kelas, walaupun tidak ditambah oleh pemerintah, kita membangun sendiri karena kebutuhan. Nah, di situ kita adalah mandiri, walaupun bukan mandiri secara utuh. Tinggal plafonnya, belum ada plafon sampai sekarang. Kelas yang di atas itu mudah-mudahan nanti ya ada perhatian dari pemerintah, dari dinas. Dulu ada permintaan foto, tapi sampai sekarang juga belum pernah ada jawaban. Yang diminta foto tapi belum dapat.
kebersamaan di antara warga sekolah di SDN Sitokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ini sesuai tadi dalam rapat juga disampaikan teman-teman bahwa disiplin kita sudah menurun. Nah ini mari kita kembalikan lagi, lanjut. Kita untuk meningkatkan disiplin kita. Nah, ini ada permasalahan dapat saya simpulkan. Bagaimana menanamkan disiplin dan rasa kebersamaan agar terbentuk kultur sekolah menuju SDN Sitokumpul yang berprestasi dan mandiri. Belajar siswa, kita berharap nanti 3 hal ini bisa tercapai. Strategi pemecahan masalah itu kami bagi dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu otomatis kembali lagi pada disiplin tadi, menegakkan disiplin di antara semua warga sekolah. Itu adalah merupakan langkah awal untuk pengembangan kultur sekolah kita. Kemudian yang kedua, kebersamaan adalah komitmen yang dibangun oleh warga sekolah dalam mewujudkan suatu perubahan ke arah kemajuan yang positif atau dampak yang dicapai dari strategi yang dipilih tadi, yang kami pilih. Kultur sekolah yang baik itu memiliki ciri-ciri antara lain, ini sudah sampai kesimpulan sepertinya padahal masih jauh. Disiplin warga sekolah yang tinggi. Yang kedua, kebersamaan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, semangat belajar, saling menyadari kelemahan diri, selalu menghargai orang lain, menjunjung persatuan, dan positif thinking, berpikiran yang positif terhadap siapa saja. Otomatis di dalam mempraktekkan hal ini tentu banyak kendala, ada halangan yang semua kendala-kendala itu harus kita hadapi, harus kita lawan, dan diantaranya adalah ada beberapa hal. Yang pertama tentang kualitas. Ini memang kita belum bisa mencapai hal yang terbaik, tapi ada yang sudah menilai baik. Terbukti setiap tahun kita dinilai baik dalam mengerjakan tugas, melaksanakan tugas kita masing-masing. Kemudian produktivitas. Nah ini merupakan suatu tantangan yang perlu juga segera ditangani untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya sampai pada kesimpulan dan rekomendasi. Ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Kultur sekolah berkaitan erat dengan visi yang dimiliki oleh kepala sekolah tentang masa depan sekolah. Kepala sekolah yang memiliki visi untuk menghadapi tantangan sekolah di masa depan sudah barang tentu akan lebih sukses untuk membangun kultur sekolah yang dipimpinnya. Kultur sekolah akan baik manakala kepala sekolah dapat berperan sebagai model atau memberikan contoh yang baik, mampu membangun tim kerja yang kerjasama, teamwork yang kompak, mau belajar dari guru, staf dan siswa. Begitu juga kita tidak boleh melupakan saran dan kritik dari wali murid yang sangat berguna untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kultur sekolah baik adalah disiplin warga sekolah tinggi, tanggung jawab, kebersamaan seluruh warga sekolah baik,
kejujuran tinggi, memiliki semangat hidup, semangat belajar, saling menyadari kelemahan diri kita masing-masing, bisa saling menerima dan memberi di antara kita. Jadi kita selalu berpikiran yang positif terhadap teman-teman kita, terhadap semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian berikutnya yang keempat, kultur sekolah yang sehat memiliki korelasi yang tinggi dengan satu, prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi. Nah, ini titik beratnya pada kita semua, terutama guru-guru, teman-teman semua. Sikap dan motivasi kerja guru dan produktivitas serta kepuasan kerja guru. Berikutnya yang kelima, implementasi sekolah mandiri memerlukan suatu bentuk kesadaran baru dalam menjalankan organisasi sekolah. Yang keenam, sekolah mandiri merupakan alternatif untuk membantu pemerintah yang kemampuannya terbatas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian ada kesimpulan yang ketujuh, SDN Sidokumpul Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dalam membangun kultur sekolah telah berhasil meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, serta meningkatkan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam pengembangan institusi sekolah. Kita menarik iuran datang dan pergi, sehingga disitu merupakan satu hambatan untuk kelangsungan pelaksanaan pendidikan di sekolah kita. Guru, staf dan seluruh warga sekolah turut berperan aktif dalam mendukung program sekolah ini, sehingga terwujudlah kultur sekolah menuju SD Negeri Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang berprestasi dan mandiri. Dikembangkan di sekolah-sekolah lain di sekitar kita, di sekitar SDN Sidokumpul, utamanya di Sekolah Segugus 4 Kecamatan Paciran. Terima kasih. Slide saya sudah habis. Mohon maaf apabila ada lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.